sebagai sesama perintis nih Jis, kamu Jis. Apakah kamu sependapat dengan statement bocah perintis nih? Soalnya kan kamu perintis kebun desain lah, bisa disebut seperti itu ya. Ya. Gimana nih? Kalau saya sih setuju. Oke. Soalnya kan banyak banget di luar sana. Siapa sih namanya tuh bocil itu tuh? Aduh, saya lupa lagi. Lupa ya? Ryu, kalau saya Ryu. Oh iya, Ryu benar-benar Ryu. Ryu itu banyak mendapatkan kritikan gitu dari statementnya. Iya, kan kita juga udah bilang di konten kemarin-kemarin tuh. Gak semuanya cocok jadi pengusaha. Jadi ketika mindsetnya dibenturkan viral, ya, banyak yang wah tidak relate sesuai, ya? Tidak relate. Coba kita bedah deh statementnya yang cukup unik ini gitu. Nah, cuman saya punya analisa menarik nih. Oke. Analisa menarik ya. Mindsetnya Ryu ini sebenarnya oke. Cuman dia masuk ke kategori pengusaha tertentu. Oke. Karena dalam berbisnis juga ada beberapa kategori realitanya ya yang saya temuin nih, udah nemuin ribuan UMKM setelah 9 tahun terjun di dunia UMKM nih ya. Ya. Jadi orang tuh jadi perintis tuh, ini realita perintis lah ya judulnya. Ada 3 tipe lah yang paling gampang dicermati. Satu, orang yang nggak punya pilihan. Oke. Dia nggak bisa ngelamar kerja, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Gak ada pilihan selain berbisnis. Hidupnya. Karena dia dari keluarga yang miskin mungkin ya, miskin menengah miskin gitu ya. Terus nggak sekolah, terus nganggur, nggak ada kegiatan. Iya. Sedangkan kita butuh makan, mau ngapain lagi selain jualan gitu. Nggak ada pilihan lain selain jualan. Iya, menggarap tanah nggak punya, buat bertani misalnya gitu ya. Iya, mau bertani gimana, nggak punya modal apapun, ya mau nggak mau jualan gitu. Dan jualan pun dengan yang modal kecil. Iya. Dia nggak punya pilihan. Ya, jadi ya mau tidak mau mindset dia, saya harus bisa nih gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang punya pilihan. Tapi gak dapet. Contoh dia misalkan lulus SMA, bisa tuh melamar kerja pakai ijazah SMA. Iya, bisa. Tapi gak dapet kerjaan. Karena persaingannya banyak ya. Persaingan banyak. Terus kedua ada lagi yang kuliah mungkin, bahkan di kuliah. Di level kuliahan ya. Ya. Sama, gak dapet kerja, akhirnya bisnis. Benar. Jadi jadi dia bisnis tuh karena punya pilihan tapi nggak diterima kerjanya nih. Akhirnya udah bisnis akhirnya. Sebenarnya dia ingin memilih yang lain kayak gitu. Pengen memilih yang lain. Karena punya pilihan itu. Benar. Tapi nggak dapet. Akhirnya terpaksa satu-satunya pilihan terakhir adalah bisnis aja. Ya. Bahkan di Cina katanya sekarang udah overload sarjana. Oh iya benar. Katanya kemarin tuh lulusan S2, S3 bahkan jadi kurir, jadi pembantu ART ya gitu. Sekarang juga sih di Indonesia juga ya? Di Indonesia tuh saya lihat beritanya ada yang paling mudah tuh ke ini, ke ojol. Ojol banyak. Ke ojol. Itu realitanya saya banyak banget saya temuin gitu. Salah satu alternatif kerja lah ya. Ya, nah itu saking tidak ada lowongannya gitu. Sehingga ya udah akhirnya berbisnis gitu. Nah, yang ketiga adalah yang dia memang punya pilihan tapi pengen bisnis. Nah, Ryu termasuk yang ketiga ini nih. Punya pilihan dan dia memilih bisnis kayak gitu ya. Dia memilih bisnis, dia punya pilihan. Dia mau kerja, bahkan kalau Ryu mau nganggur juga kayaknya bisa.
Ya ibaratnya dia punya potensi untuk sampai ke S1, S2, S3 dan ketika sudah punya pengalaman itu dia punya pilihan banyak banget ya. Banyak banget. Entah itu dia sukanya apa, di science kah, bekerja di bidang science gitu kan, apakah di ekonomi kah, jadi pengamat, jadi politisi kah, dia banyak pilihan, punya kemampuan untuk lingkungannya punya kemampuan untuk menjadikan dia seperti itu gitu ya. Ya, contoh misalkan gak mau merintis lah, dia gak mau jadi perintis, tinggal masuk ke usaha bapaknya misalkan, kan gampang. Benar. Gampang. Ya di luar dia nanti jabatannya apa ya, tapi kan gampang masuk kerja minimal gitu. Kedua, mau jadi politis ya kemungkinan sih bisa karena punya uang. Ya untuk sekolah itu. Iya untuk sekolahnya, untuk nanti misalkan bernetworkingnya, ya kan ketemu orang-orang yang bisa memasukkan dia ke dalam politik itu. Ya kalau dia punya minat kan. Iya. Minat. Ya. Misalkan gini, potensinya udah ada nih, sumber-sumber dia buat ke situ ada. Iya. Tinggal dia minatnya ada nggak? Minat gitu ada kan? Iya benar gitu. Kalau orang kelas menengah kan, saya minat nih jadi pejabat. Tapi gimana caranya nih gitu. Sama orang juga gak kepake gitu kan. Bener. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dia dari awal udah punya uang, terus misalkan ya sumbernya banyak lah, networkingnya bagus, otomatis dia punya pilihan gitu. Tapi ketika dia memilih untuk berbisnis dan jadi perintis, nah itu Rio termasuk mindset yang itu. Iya. Yang menganggap jadi perintis itu seru katanya gitu. Iya. Tahap di mana perintis itu adalah satu hal yang seru gitu ya. Itu yang sebenarnya sih yang jadi yang jadi poin mungkin pro kontranya di situ ya. Pro kontranya di situ benar. Karena kalau dalam perspektif yang pertama tadi, orang yang tidak punya pilihan sama sekali selain bisnis, ya terpaksa dia jadi perintis, itu mungkin perspektifnya tidak seru gitu. Tidak seru. Bahkan bagi yang kedua juga nggak seru. Kalau misalkan di yang kedua nih ada lowongan kerja misalkan, ngasih dia gaji misalkan 10 juta per bulan lah. Benar. Di zaman sekarang mungkin dia bakal pindah gitu. Ini terjadi banget sama ini teman saya, cuman dia umurnya beda jauh, mungkin beda 5 atau 7 tahun sama saya gitu ya. Dia teman seangkatan sama adik saya gitu. Yeah. Dia tuh sempat sudah kerja di pabrik. Dapat UMR lah. Bahkan kalau kalau lemburan cukup dapat gede gitu kan. Mungkin bisa dapat di 7 juta, 8 juta gitu ya. Kemudian dirumahkan pas Covid. Oh, PHK lah ya berarti ya? Ya, dirumahkan. Ya, mungkin ada potensi buat dipanggil lagi sebetulnya gitu. Ya. Terpaksa dong, akhirnya dia memilih yang kedua, bisnis. Bareng sama istrinya. Jualan seblak. Oke. Gitu. Kemudian ternyata sehari itu dia dapat 12 jam jualan. Untungnya dapat 50.000. Untungnya profitnya ya. Profitnya 50.000. Oh pas ya kan saya beli ya ke tempatnya gitu, ke warungnya gitu. Ngobrol. Saya nggak terima sama bisnis nah. Saya udah capek berangkat subuh, pulang malam gitu ya. Benar. Tapi profit cuma 50.000 katanya. Itu tidak seru gitu. Dalam perspektif itu tidak seru tidak gitu. Seru. Benar. Akhirnya dia pokoknya saya pengen kerja lagi kayak gitu. Ya itu. Dalam artian orang yang ketiga ini, yang tipe ketiga itu yang dia memilih untuk bisnis walaupun dia punya pilihan lain, mungkin karena dia udah punya backup sebelumnya. Jadi ketika bisnisnya bangkrut pun dia makan aja bisa gitu. Masih tenang lah ya. Tenang. Bahkan di level Rio itu THR-nya aja 100 juta. Angpaunya. Ya, saya sempet bener-bener lihat yang video ampau. Iya, video ampau itu. Dapat iPhone, dapat apa? Bener. Cashnya dapat 77 juta, iPhone-nya dapat 2. Nah, itu kan mungkin senilai 100 juta itu ya. Iya, totalnya. Itu kan hadiah cuma-cuma lah dari misalkan dari dari paman gitu-gitu kan. Iya, Ampau itu
dan senilai itu gitu. Dan orang tuanya juga mungkin ngasih ke yang lain juga bisa sampai senilai itu ya. Bisa jadi. Yang artian wah itu udah di atas rata-rata lah gitu. Dia punya backup. Dalam artian dia punya backup. Jadi ketika memilih untuk bisnis, wah dia tertantang nih. Wah gimana nih? Wah kok bisnis saya nggak laku nih? Gimana nih? Ayo ulik lagi. Bagi dia itu seru. Iya gitu. Benar. Gagal juga seru buat dia gitu ya. Seru. Tapi untuk tipe yang kedua dan pertama ini, wah kalau ada pilihan lain sih dia. Ya gagal itu bukan suatu hal yang seru. Bukan itu seru. Mematikan. Amat. Aduh. Kalau Rio itu gagal itu seru. Wah aku gagal. Aduh pusing. Ya udah. Minta modal lagi misalnya atau gimana lah ya cari modal. Oh masih ada uang apa misalkan 77 juta tadi bisa jadi modal lagi gitu ya. Wah seru nih. Bisa mulai bisnis yang baru lagi nih. Benar. Misalkan yang dia tuh jamu ya bisnis. Ya jamu. Yang jamunya bangkrut misalkan. Aduh yang jamu bangkrut ya udah aku pilih bisnis yang model lain deh. Ya. Misalkan bisnis apalah gitu ya, bisnis mainan atau apa gitu kan yang baru gitu. Seru nih ternyata bisnis mainan gitu kan. Ya. Dalam perspektifnya seru. Tapi kalau buat orang lain bangkrut. Wow. Mati, Pak, gitu kan. Apalagi yang pertama tuh yang tidak punya pilihan buat kerja, satu-satunya pilihan adalah bisnis. Itu pun modalnya kecil. Iya kan ada yang membandingkan tuh. Katanya perintis palsu katanya Rio, perintis asli yang pedagang asongan tuh, yang anak kecil pedagang asongan jualan tisu gitu. Bener. Kalau nggak laku dia nggak makan. Bener. Itu benar-benar perintis dalam perspektif netizen kan itu ya. Iya. Karena jarang sekali yang tipe 3 ini tipe 3 yang tadi ya yang memilih bisnis karena pengen bisnis itu sangat langka lah bisa dibilang. Saya dapat komentar lucu tuh lihat di netizen gitu ya. Perintis asli nggak banyak bacot. Karena dia udah diterpa dengan ini kepahitan sehingga sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Kayak siapa ya? Hoirul Tanjung mungkin perintis ya masuknya ya. Si anak singkong tuh. Kurang tahu sih. Saya belum baca bukunya sih, cuman ada sih bukunya di sini nih. Ada, tapi saya belum baca. Ya maksudnya ini mas sekilas aja gitu ya. Kayaknya dia tuh dari yang susah banget gitu. Dapat sekilas ceritanya dari yang susah sampai jadi miliarder lah sekarang. Ya. Tapi si anaknya siapa? Si Marisa Tanjung ya? Siapa? Putri Tanjung. Itu kan jadi kontroversi juga ketika dia ngomong perintis atau ngomong apa namanya? Motivasi benar. Gitu. Ya Putri Tanjung salah satu yang seperti Rio juga tuh. Ketika dia bilang tentang kerja keras dan lain-lain dihujat karena wah bapaknya kan orang terkaya di Indonesia masuk 10 besar gitu. Iya. Sehingga beda perspektif lah gitu. Benar. Nah jadi itu kalau menurut saya sih analisa saya itu. Jadi memang si perintis pun pebisnis pun ada macam-macamnya. Jadi nggak semua orang berbisnis itu karena dia pengen bisnis gitu. Bahkan ada yang tidak punya pilihan sama sekali, dia harus dagang gitu. Iya. Sebenarnya sih Rio juga dia bilang perintis nggak salah-salah banget ya. Nggak salah banget benar. Dia masuk ke dalam yang ketiga tadi kategorinya. Iya. Punya banyak pilihan tapi dia milih jadi pebisnis. Iya. Ya merintis gitulah ya. Meskipun ya tadi sumber dayanya banyak. Ya tapi dia bisa dikategorikan sebagai ya perintis buat usahanya sendiri gitu ya. Benar. Kayak gitu. Ya tinggal tunggu aja ke depannya apakah bisnis apa nih yang bakal dia bangun nih. Karena kan pasti karena masih kecil masih anak-anak kan pasti kan nanti ada hobi baru, ada keinginan baru apa misalkan. Pasti berubah juga tuh bisnisnya juga. Misalkan pengen bisnis ini nambah lagi atau apa. Iya, potensi buat gagalnya juga banyak. Masih banyak, iya. Gitu. Mau misalkan gagal, ganti lagi bisnisnya. Masih mungkin terjadi. Iya. Itu ya teman-teman ya. Cuman ya itu sih yang kata serunya itu sih mungkin yang jadi headline. Iya, benar. Kontroversi mungkin gitu ya. Yang jadi bahan rujakan netizen gitu kan.
Kalau ngomong saya pengen belajar jadi perintis misalkan kayak gitu ya, belajar karena saya punya sumber dayanya nih, privilege-nya mungkin lebih aman gitu ya. Ya, lebih enak kayak gitu tuh cara nyampainnya benar. Saya berbeda dengan bisnis orang tua saya. Saya nggak mau melanjutkan orang tua misalkan perspektifnya gitu bisa tuh kayak gitu. Bener. Tapi saya punya dimodalin sama orang tua, punya privilege, untungnya kayak gitulah mungkin bisa lebih diterima sama kalangan orang banyak ya, sama netizen nih. Ya bahkan kemarin tuh ada yang ini yang katanya nggak bisa dibandingin antara apa ya, ketika ada orang ngomong motivasi itu kita nggak bisa ngebandingin diri kita dengan orang itu. Contoh misalkan nih ada katanya gini, ada pengusaha yang misalkan dia udah lama bisnis tapi dia cuma dapat 50, cuman tabungannya cuma sampai 50 juta misalkan. Tapi dia udah berhasil misalkan nyekolahin adiknya, bayar hutang orang tuanya gitu. Itu bisa jadi skill dia, wawasan dia tuh lebih banyak ketimbang orang yang misalkan hidupnya aman-aman aja, terus tiba-tiba dapat 100 juta atau 1 miliar gitu. Sehingga beda tekanannya, beda apanya gitu. Kalau apalagi udah menyangkut orang lain, jadi nggak bisa dibandingin, bilang gitu. Benar. Ketika ada motivator bilang, kita nggak bisa ngebandingin nih. Oh, kayaknya kita juga bisa nih kan gitu. Iya. Ya beda cerita dia bilang gitu. Iya, beda perspektif, beda cerita, beda pengalaman, beda kondisi gitu ya. Gitu katanya. Nah itu ya teman-teman semuanya terkait dengan Rio sang perintis kayak gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah masih kesel sama kata-kata Rio? Coba ketikkan di kolom komentar kayak gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman just pengen jadi perintis. Nah, kalau teman-teman mau jadi perintis dan pebisnis wajib banget punya logo. Selain itu produknya juga harus dikemas dengan baik, ada desainnya. Desain logo, desain kemasan ini bisa diorder di Kebun Desain. Ya, silakan hubungi nomor yang ada di layar atau di deskripsi ya. Selain itu kita juga bisa membantu teman-teman untuk daftar merek ya. Iya, betul. Karena persaingan sangat ketat ya, sesama perintis banyak. Jangan sampai nanti mereknya disabotase sama orang gitu. Jadi harus didaftarkan mereknya dan juga membantu nanti untuk Shopee Mall, TikTok Mall dan lain-lain gitu ya. Yang mau daftar merek silahkan hubungin nomor WA yang ada di layar atau di deskripsi. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti sudah bisnisnya jalan, mungkin nanti ngobrol-ngobrol sebagai perintis nih di studio Kebun Desain ya. Boleh. Jadi narasumber ya. Iya. Kontak aja kalau pengen sharing kayak gitu ya. Ya bang, saya mau sharing nih. Iya. Boleh. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.